Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya tentang bangunan surga, bagaimana bangunannya. Ya, kita muslimin banyak nggak tahu nih bangunan surga itu kayak gimana kan ya. Kita tahunya surga itu pokoknya indah dah. Padahal keindahannya kayak gimana kita belum pernah lihat. Padahal juga di kitab banyak digambarkan keindahannya itu. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW ketika mala ainun ra'at, nggak ada mata yang pernah memandang keindahan tersebut. Wala udhunun sami'at, dan nggak pernah ada mendengar bagaimana keindahannya. Wala khatara fi qalbil basar, nggak pernah terlintas di hati manusia, fi qalbil bashar. Tapi banyak cerita, contohnya dulu di zaman Nabi Sulaiman di Masjidil Aqsa itu Nabi Sulaiman pernah membangun satu lubang gitu, semacam gua tempat beliau beribadah. Menurut cerita, lubang tersebut bisa sampai ke surga. Pernah ada seseorang di zaman setelah Nabi Sulaiman, bahkan ada hadis juga di zaman Sayyidina Umar, Rasul juga pernah menyampaikan bahwasanya nanti akan ada orang-orang bisa ke surga, masih hidup tapi bisa ke surga. Nah, di antara cerita di zaman Nabi Sulaiman ada orang ketika dia masuk ke Masjidil Aqsa, jadi di bawah tanah Masjidil Aqsa itu ada kuil, kalau kita bilang kuil lah, kalau orang dulu bilang tempat uzlah, tempat menyendiri. Nah, di situ ada sebuah lubang. Nah, orang masuk ke dalam lubang tersebut, masuk, tahu-tahu muncul di surga. Jadi kalau secara akal nggak masuk gitu ya, nggak nyambung ya. Di mana di bumi surga di mana? Nah, ketika dia masuk ke lubang tersebut, dilihat begitu indah, udah benar kayak surga. Banyak tembok-temboknya dari permata, apa segala macam keindahan dah pokoknya. Akhirnya dia keluar lagi, niatnya mau ngambil gerobak. Sampai situ lubang itu udah tertutup, udah hilang. Nah, bahkan di zaman Sayyidina Umar pernah ceritakan bahwa kata Rasul nanti akan ada orang hidup tapi bisa ke surga. Nah, di zaman Sayyidina Umar sampai tuh orang tersebut, cuma namanya lupa siapa. Jadi surga itu banyak cerita mengkisah atau buku-buku yang mengisahkan tentang keindahan surga. Bahkan dulu di zaman ada seorang raja namanya lupa, dia sering membaca kitab-kitab suci kuno. Di situ menerangkan tentang keindahan surga. Kalau nggak salah Sadad bin Ad ini nama orang raja. Dia menguasai bumi ya, bukan menguasai satu negara tapi bumi. Karena di kitab kan dikatakan yang menguasai bumi ini ada 4 orang, 2 dari muslim, 2 kafir. Yang muslim ini diantara Sulaiman dan Dzulqarnain. Yang kafir Sadad bin Ad dan Namrud. Kalau Firaun sih belum menguasai bumi hitungannya ya. Namrud dan Sadad bin Ad. Dia membaca kitab-kitab suci Islam. Bukan kitab suci Islam, kitab-kitab suci yang menjelaskan tentang keindahan surga. Dikumpulin semua orang dan mengatakan ciptakan apa yang diceritakan di buku ini. Maka dikumpulkan tuh semua emas, perak, batu permata, putri-putri cantik dari setiap desa diambilin buat jadi dayang-dayangnya. Dari seluruh dunia dikumpulkan, dibangun di kota Aden, Yaman. Itu memakan waktu hampir, ada riwayat mengatakan 100 tahun dia ngebangun. Tapi kalau orang dulu 100 tahun mah dikit karena umur orang dulu kan ratusan tahun ya. Dia bangun itu surga, udah rapi, diajak semua menterinya, diajak semua yang dianggap bidadari, wanita cantik didandanin. Ketika dia ingin masuk ke pintu surga itu, tiba-tiba malaikat Israel pun sampai di depannya dan mengatakan, tobatlah engkau wahai Sadad, tobatlah engkau. Sadad bilang, aku nggak akan bertobat, aku akan menghuni surga yang aku buat. Kata malaikat ini, nggak ada kenikmatan yang hakiki kecuali kenikmatan Allah. Yang apa yang kau bikin ini hanya sesuatu yang semu, nggak ada bandingannya dengan surga aslinya. Tapi ini tetap dia nggak mau bertobat, dia nggak mau menyembah Allah. Akhirnya ketika itu juga malaikat ini berteriak dengan satu kali teriakan, semua pengikut itu mati. Jadi apa yang dibangun belum sempat dinikmati. Dan konon waktu aneh di sana dengar cerita ada satu tempat memang yang nggak boleh dimasukin orang. Di Aden nih ada satu tempat ibaratnya itu diisolasi.
Sampai katanya tempat itu angker, berhantu, atau banyak jin lah jadi penghuninya di situ. Itu menurut cerita itu surga yang dibangun Sadat dulu di Aden tuh ya. Jadi dia berusaha menciptakan surga. Nah di sini dikatakan bangunan surga itu batunya aja dari perak ya, dan ada yang dari emas. Jadi ibaratnya batu batanya dari perak dan dari emas ya. Perekat untuk tiap batu itu adalah minyak misik yang sangat harum ya, yang keharumannya nggak ada tandingan di bumi ini ya. Kemudian pasirnya itu dari za'faron ya. Jadi za'faron dicampur dengan minyak, pasir dicampur za'faron ya. Kemudian kerikil-kerikilnya itu atau splitnya kalau kita bilang nih dari batu permata dan batu yakut ya. Batu yakut ini kan termasuk batu-batuan surga nih yang sangat bagus dan indah. Kemudian datang berkata seorang daripada ahlul kitab ya. Ahlul kitab ini orang-orang yang menyembah agama sebelum Islam ya. Biasanya orang-orang Nasrani atau Yahudi, tapi benar-benar ahlul kitab ya, yang silsilah kitab yang dibaca itu memang benar-benar sampai kepada nabi-nabi sebelumnya ya. Kalau sekarang udah nggak ada. Orang ini datang kepada Nabi Muhammad dan berkata, ya Abul Qasim ya, bapaknya Qasim ya. Bukan Nanang Qasim, bukan ya. Atas amu ana ahlal jannah ya'kulun wa yashrab, apakah engkau mengira bahwanya penghuni surga itu makan dan minum? Kata Nabi, na'am, ya, mereka makan dan minum. Terus orang berkata, wallazi nafsi biadih, demi zat yang ruhku dalam genggamannya. Inna ahadahum layu atau gua tabiati rajulin fil akli wa syurbi wal jima wa syahwat. Ini Nabi kita Muhammad SAW berkata, demi zat yang ruhku berada dalam genggamannya, bahwasanya setiap orang dari kalian benar-benar akan diberikan kekuatan 100 laki-laki yang gagah perkasa, yang di dalam makan, minum dan jimanya itu sangat kuat. Jadi kita nih yang loyo-loyo, yang lemah sawan nanti disuruh jadi kuat. Kalau masuk surga. Kalau masuk surga, kalau di neraka angus, nggak diragukan lagi itu mah ya. Sekarang loyo nih, ngeliat bini udah pakai dasar warna-warni masih kagak ini juga udah loyo, ntar disuruh jadi kuat. Amin. Jadi dia ada cerita nih. Ada orang loyo duduk di depan TV nonton. Nah si gini nih kepengen, kepengen. Dia masuk kamar pakai daster warna merah, dia lewat, diem itu laki. Loyo, gimana? Si gini keluar masuk lagi kamar pakai daster warna kuning ganti. Si laki masih diem aja. Kayak gini kesel. Gak pakai baju. Kata laki, lu daster lecek lu pakai. Ternyata belum digosok. Itu daster masih lecek. Pantes loyo. Udah tua. Nyari rumput tetangga nah. Bagian tolong belum paham. Ini buat ngilangin ngantuk, buat ngantuk. Boleh juga itu. Utang paham, utang. Kagak. Tadi utang mau bertanya tapi Enggak. Cukup di otak. Jadi cukup sampai sini ya. Wallahu a'lam. Bisa. ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alaina taubat taksir kulla awbah واستر لنا العورات وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد قاسي صحبي والحمد لله في البر والتناهي والحمد لله